filsafat, kembali lagi kita berjumpa dalam perkuliahan filsafat abad pertengahan. Pada kali ini kita akan bahas tentang filsafat abad pertengahan tinggi. Apa itu filsafat abad pertengahan tinggi? Apa maksudnya? Kemudian siapa saja yang dimaksud dengan tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan tinggi? Seperti kita tahu, filsafat abad pertengahan berlangsung dari tahun 500 Masehi hingga tahun 1600 Masehi. Lalu, kapan filsafat abad pertengahan tinggi berlangsung? Ya, filsafat abad pertengahan tinggi berlangsung dari tahun 1200 Masehi hingga kurang lebih 1400 Masehi. Siapa saja sih tokoh-tokoh dalam filsafat abad pertengahan tinggi? Pertama, Santo Albertus Magnus. Kedua, Santo Thomas Aquinas. Dan ketiga, Santo Bonaventura. Lalu, mengapa bisa dikatakan sebagai filsafat abad pertengahan tinggi? Kami menemukan 4 alasan mengapa dinamakan sebagai filsafat abad pertengahan tinggi. Pertama, terdapat pemisahan antara filsafat dengan teologi secara gamblang. Disinilah yang menjadi bentuk bahwasanya filsafat dapat menerangkan ilmu-ilmu dalam teologi dan dapat menerangkan pewahyuan-pewahyuan dari Allah. Kedua, di sini juga terjadi rekonsiliasi antara filsafat dan teologi, yakni bahwa teologi dapat menggunakan filsafat secara gamblang dan di sini juga berkembang ilmu-ilmu seperti halnya ilmu-ilmu komentar, kemudian ilmu-ilmu perdebatan yang terjadi dalam lembaga-lembaga di universitas dan juga lembaga-lembaga pengajaran lainnya. Ketiga, dalam masa-masa ini berkembang sekali universitas-universitas di daerah Eropa. Di sini juga berkembang skolasticisme yang mengajarkan perihal metode-metode pengajaran yang dapat dikembangkan dan ditumbuhkan dalam lembaga-lembaga di universitas. Di sini juga terdapat kurikulum yang sangat menarik yang telah dijelaskan pada 2 minggu lalu, yakni pada mata kuliah skolasticisme. Keempat, ajaran-ajaran filsafat dan teologi mulai dapat diterima oleh masyarakat secara luas di daerah Eropa. Di sini menjadi alasan dan menjadi puncak bahwa abad pertengahan sudah kembali diterima dan sebagai ajaran-ajaran yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di daerah Eropa. Hal inilah yang menjadi sumber bahwa abad pertengahan bukan menjadi zaman-zaman gelap atau yang memberikan dampak-dampak buruk, namun di sini ajaran-ajaran mereka dapat memberikan pencerahan dan juga dapat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di daerah Eropa. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan mengenai ajaran, pengaruh, karya-karya dari Santo Albertus Magnus, Santo Thomas Aquinas, dan Santo Bonaventura. Filsuf abad pertengahan tinggi yang pertama adalah Santo Albertus Magnus. Santo Albertus Magnus lahir pada tahun 1206 di kota Loingen, Provinsi Swabia, negara Jerman. Ia pernah belajar di Universitas Padua pada tahun 1223. Kemudian di tahun yang sama ia bergabung dengan Ordo Dominikan. Ia juga pernah ditunjuk sebagai uskup dan juga pernah menjabat sebagai ketua atau superior jenderal Ordo Dominikan. Santo Albertus Magnus meninggal pada tahun 1280 di Kolonia. Selain itu, ia adalah guru dari Thomas Aquinas yang adalah muridnya yang paling besar dan juga yang paling cerdas. Nah, sekarang kita membahas soal karya-karya dari Santo Albertus Magnus. Santo Albertus Magnus memiliki karya yang cukup banyak. Yang pertama seperti De Natura Boni, lalu De Bono, De Unitate Intellectus, De Natura et Anime, Summa Prior, Summa Super Quatuor Sententiarum, dan salah satu karya yang belum selesai sampai sekarang yaitu Summa Theologiae De Mirabilis Scientiae Dei. Itulah karya-karya dari Santo Albertus Magnus. Sekarang kita masuk ke ciri filsafat Santo Albertus Magnus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa
Santo Albertus Magnus mencoba memasukkan pemikiran Aristoteles ke dalam dogma-dogma gereja Katolik, dimana kita tahu juga pada saat itu kan sangat terkenal pemikiran yang bercirikan Neoplatonisme dan juga Agustinian. Nah, akan tapi karena si Santo Albertus Magnus ini orangnya sangat terbuka dengan pemikiran lain dan juga ia adalah seorang pembelajar yang ulung, ia pun akhirnya mencoba memasukkan pemikiran si Aristoteles ini ke dalam pemikiran-pemikiran gereja, terlebih untuk menjelaskan mengenai hal-hal mengenai teologi. Nah, tetapi pada saat itu juga si Albertus Magnus ini mencoba untuk memisahkan antara filsafat dengan teologi, bahwa filsafat adalah sebuah ilmu yang berangkat dari yang alamiah atau yang kodrati, sedangkan teologi adalah ilmu yang membahas soal yang antikodrati tentang Tuhan, dan itu murni berasal dari pewahyuan. Nah, mulai dari si Albertus ini ia mencoba memisahkan dari yang filsafat dengan yang teologi. Nah, selain itu si Albertus sendiri juga setuju bahwa filsafat merupakan ilmu yang berisi mengenai metafisika atau filsafat pertama, dan juga filsafat alam serta matematika. Nah, ketiga hal ini yang menjadi ciri khas dari Albertus Magnus. Ia pun juga mempunyai salah satu karya besar. Selain tadi ada Summa Theologia yang tidak sempat dia selesaikan, ada juga ia ingin membuat sebuah ensiklopedia yang berisi mengenai penjelasan gereja Katolik dan juga filsafat Arab, filsafat Yahudi, dan hal-hal lainnya. Akan tetapi sebagaimana seperti Summa Theologia tadi, karya ini pun juga tidak selesai karena terlalu besar, sehingga sampai ia meninggal karya ini akhirnya belum sempat dia selesaikan. Itu tadi adalah ciri-ciri filsafat dari Albertus, di mana berciri Aristotelian dan juga bercirikan yang memisahkan antara filsafat dan teologi dan menggabungkan antara yang Aristotelian dengan ajaran gereja Katolik. Sekarang kita masuk ke ajaran pokok dari Santo Albertus. Ada 4 ajaran pokok dari Santo Albertus. Yang pertama adalah pengetahuan dan iman. Yang kedua adalah tentang keberadaan Allah. Yang ketiga tentang penciptaan. Dan yang keempat adalah yang paling sulit, yakni universalia. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, pengetahuan dan iman. Ajaran yang pertama ini ia mencoba memisahkan antara filsafat dan teologi, di mana filsafat diperoleh dari hal-hal yang alamiah atau yang manusiawi. Jadi bagaimana akal manusia mencoba mengkaji mengenai sesuatu yang ada. Akan tetapi teologi merupakan ajaran yang bersumber dari iman atau murni dari pewahyuan Allah. Jadi ada pembedaannya teman-teman ya. Jadi kalau filsafat itu dari bawah menuju ke atas, tapi kalau teologi berasal dari pewahyuan dari atas lalu ke bawah. Nah, dari sini si Albertus mencoba melakukan pemisahan antara filsafat yang dari bawah dan teologi. Nah, akan tetapi keduanya ini meskipun berbeda, tetap bisa saling melengkapi ya. Jadi kalau filsafat itu bisa membantu teologi untuk menjelaskan tentang iman. Maka di saat itu juga muncul istilah Philosophia Angela Theologia, di mana filsafat adalah hamba teologi. Nah, ini mau menjelaskan bahwa filsafat ini dapat membantu dalam mengajarkan atau menjelaskan mengenai iman. Nah, lalu ajaran yang kedua adalah tentang keberadaan Allah. Ajaran Albertus tentang keberadaan Allah ini sangat mirip dengan metafisikanya si Aristoteles, di mana dalam metafisika itu si Aristoteles menjelaskan bahwa ada penggerak pertama atau sebab pertama. Nah, si Albertus juga mengadopsi ajaran ini ke dalam ajarannya mengenai pembuktian atau keberadaan Allah, di mana Allah sebagai penggerak pertama atau sebab pertama. Nah, gagasan mengenai keberadaan Allah ini juga dilengkapi dengan gagasannya si Pseudo Dionysius, terutama yang ajaran mengenai via negativa, di mana Allah dapat dijelaskan melalui keberadaan dari benda-benda di dunia. Jadi ciri keberadaan Allah ini sangat mirip dengan metafisikanya si Aristoteles. Ajaran yang ketiga adalah mengenai penciptaan. Nah, Albertus menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, di mana Allah menciptakan semuanya ini berasal dari ketiadaan, atau dalam bahasa Latin disebut creatio ex nihilo, di mana semua itu diciptakan dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Nah, maka si Albertus ini percaya bahwa Allah adalah pencipta,
di mana ia menciptakan semuanya ini, baik dunia, manusia, hewan, tumbuhan, dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya disebut creatio ex nihilo. Oke, sekarang ajaran yang keempat atau ajaran yang paling sulit. Yang keempat mengenai universalia. Oke, yang pertama universalia ini adalah di mana berkaitan dengan kesadaran atau akal Allah. Dalam bahasa Latin disebut universalia ante rem, di mana segala sesuatu yang ada ini, yang universal ini berasal dari akal budi Allah, akal pikiran Allah. Kemudian istilah yang kedua adalah universalia in re, di mana dari yang akal budi Allah ini dicoba direalisasikan dalam wujud benda-benda yang ada di dunia. Dan yang ketiga adalah universalia post rem, di mana setelah tadi dari akal Allah kemudian diciptakan, kemudian pada universalia post rem ini manusia mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai ciptaan-ciptaan Allah itu, yang universal itu. Jadi ada tiga hal mengenai yang universal ini. Yang pertama adalah universalia ante rem atau sebelum, lalu universalia in re ketika direalisasikan, ketika diciptakan, dan yang ketiga universalia post rem, di mana manusia dengan akal manusiawinya mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa yang universal atau apa yang ada di dalam ciptaan-ciptaan Allah itu. Nah, jadi konsep mengenai yang universal ini berasal dari tiga hal itu ya. Jadi yang ante rem sebelum diciptakan, dan in re ketika diciptakan, dan yang post rem ketika setelah diciptakan. Ini memang agaknya sulit untuk dipahami, tapi ini tetap merupakan ajaran dari Albertus dan mengenai yang universal. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pengaruh Albertus Magnus dalam filsafat skolastik. Nah, pengaruh yang pertama adalah pemikiran si Albertus ini membuka jalan baru bagi dunia filsafat untuk mendalami filsafat yang berciri khas Aristotelian, di mana ajarannya ini begitu berpengaruh pada masa itu, di mana juga di tengah maraknya pemikiran Platonis, Neoplatonis dan juga Agustinian, si Albertus ini mencoba untuk mencari hal baru, di mana memasukkan ajaran Aristoteles ke dalam dogma gereja Katolik. Dan memang setelah ia mencoba mengkaji itu, ajarannya ini dirasa sangat berpengaruh di zaman skolastik. Nah, lalu pengaruh yang kedua adalah ia mampu melahirkan salah seorang murid yang terkenal, yaitu Santo Thomas Aquinas, di mana kita ketahui bahwa dalam ajaran Thomas nanti si Thomas ini sangat dipengaruhi oleh gurunya yang juga belajar mengenai Aristotelian atau filsafatnya Aristoteles. Dan pengaruh yang ketiga adalah karena si Albertus ini sangat berpengaruh dalam karya-karya teologi, karya-karya dogma ajaran gereja Katolik, filsafat alam, dan metafisika. Jadi tadi pengaruh-pengaruh dari karya Albertus Magnus yang pertama adalah berpengaruh bagi pemikiran skolastik di Barat, kemudian berpengaruh dalam pemikirannya Thomas Aquinas, dan berpengaruh dalam berbagai ajaran gereja Katolik, filsafat alam, dan metafisika. Oke, setelah tadi kita membahas tentang Albertus Agung, sekarang kita beralih ke salah satu filsuf yang sangat berpengaruh dalam pemikiran filsafat maupun pemikiran teologi Kristen. Siapa dia? Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas lahir di Roccasecca, Italia pada tahun 1324. Ia merupakan salah satu anggota dari keluarga bangsawan yang ayahnya bernama Landolfo dan ibunya bernama Theodora. Nah, setelah ia tumbuh cukup besar, ia pun oleh orang tuanya dimasukkan ke biara di Benediktin. Tapi tidak lama kemudian ia akhirnya mengenal sosok biarawan Dominikan. Tapi orang tuanya ini kurang setuju apabila ia bergabung dengan Ordo Dominikan. Akhirnya ada suatu kisah di mana ia disekap di sebuah menara, dan kemudian ketika itu ada kakak-kakaknya disuruh orang tuanya untuk memasukkan seorang pelacur ke dalam menara itu, untuk tujuannya adalah untuk menggoda si Thomas supaya tidak jadi untuk masuk ke biara, jadi masuk ke Dominikan, supaya ia tetap bisa jadi orang biasa saja, tidak perlu jadi seorang pastor atau biarawan. Akan tetapi karena kesungguhan imannya si Thomas Aquinas,
ia berhasil untuk melawan godaan itu. Ia pun akhirnya malah mengusir si pelacur itu dari menara itu. Nah, dari peristiwa itulah orang tuanya percaya bahwa ia sungguh-sungguh mantap untuk menjadi seorang biarawan Dominikan. Oke, pada tahun 1245 ia akhirnya bergabung dengan Ordo Dominikan di Paris ya. Jadi sepanjang tahun 1245 sampai 1248 ia belajar di sana, mempelajari filsafat teologi dan juga sekaligus belajar atau bergabung dengan Ordo Dominikan. Nah, saat itu pula ia berjumpa dengan gurunya yang bernama Santo Albertus Agung. Nah, dari situ ia mulai mempelajari filsafat Aristoteles dan juga oleh gurunya si Albertus ia begitu diajari secara mendalam sehingga ia bisa tahu banyak dan juga ia pun akhirnya menjadi murid yang cerdas, di mana murid itu ya juga dekat dengan si Albertus Agung sendiri. Nah, setelah ia lulus dari Universitas Paris, ia pun akhirnya mulai mengajar di universitas yang sama untuk para kaum Dominikan juga. Setelah ia mengajar di sana, ia pun juga menulis beberapa karya-karya yang sangat terkenal. Kita ketahui juga bahwa saking pinternya si Thomas Aquinas ini, ia sampai-sampai menulis sebanyak 115 karya ya. Teman-teman ingat, catat 115 karya dari Thomas Aquinas sendiri. Kemudian ada juga sekitar 13 karya yang kemungkinan ditulis oleh Thomas Aquinas dan juga 6 karya yang diragukan kebenarannya atau diragukan apakah itu benar-benar ditulis oleh Thomas. Nah, tapi dari sekian banyak karyanya itu ada 3 karya besar yang dimiliki atau pernah ditulis oleh Thomas Aquinas. Scriptum Super Sententiis, lalu yang kedua adalah Summa Contra et Gentiles dan juga Summa Theologia. Nah, 3 karya inilah yang menjadi karya besar yang pernah ditulis oleh Thomas Aquinas. Kemudian Thomas Aquinas meninggal pada tahun 1274 ketika dalam perjalanan untuk mengikuti Konsili Lyon ya, Konsili Lyon di Prancis. Ia meninggal di sebuah biara di Fusanova pada tanggal 7 Maret tahun 1274. Oke, sekarang ciri-ciri filsafat si Thomas Aquinas. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa Thomas Aquinas ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran gurunya, yaitu Albertus Agung. Nah, maka dari itu konsekuensinya adalah ia juga sangat mendalami pemikirannya si Aristoteles. Maka ciri filsafatnya si Thomas Aquinas sudah pasti adalah berciri Aristotelian. Tetapi ia juga tidak tertutup dengan ajaran-ajaran lain seperti si Platonisme dan juga Agustinian. Ia tetap mencoba mempelajari itu semua sekaligus mencoba menggabungkannya. Tapi memang bahwa si Thomas Aquinas ini lebih cenderung kepada filsafat yang Aristotelian gitu. Selain itu ia juga mencoba menggabungkan ajaran dari si Aristoteles ini dengan ajaran Gereja Katolik. Bagaimana ia mencoba membuat relevansi dari ajaran-ajaran Aristoteles agar bisa sesuai dengan dogma-dogma Gereja Katolik. Baik, sekarang kita akan membahas tentang 5 ajaran pokok dari Thomas Aquinas. Ajaran pokok yang pertama adalah mengenai penggabungan antara pemikirannya si Aristoteles ini dengan Thomas Aquinas, di mana ia banyak mengomentari karya-karya Aristoteles. Lalu karya yang kedua adalah 5 jalan pembuktian Tuhan yang sangat terkenal itu. Lalu ajaran pokok yang ketiga adalah ia mencoba membahas filsafat being atau yang ada, kemudian membahas soal keunggulan akal budi, dan yang kelima adalah harmonisasi antara iman dan juga akal budi. Baik, sekarang kita masuk yang pertama, yakni di mana ia mengkolaborasi antara ajaran gereja dengan ajaran Aristoteles. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa karya-karya Aristoteles banyak dikomentari oleh Thomas Aquinas. Misalnya ada komentar terhadap metafisika, komentar terhadap nikomachean ethics, komentar terhadap fisik, dan berbagai macam itu. Nah, dari berbagai komentar ini ia mencoba menggabungkannya juga dengan berbagai ajaran iman, di mana ia mencoba
secara nggak langsung mencoba mengkristenkan si Aristoteles ya, dimana bukan pribadinya tapi bagaimana ajaran-ajarannya si Aristoteles ini bisa relevan dengan ajaran iman Gereja Katolik. Maka dari itu tidak jarang ciri filsafatnya Thomas Aquinas ini berciri Aristotelian Thomistik ya, dimana sudah digabungkan antara Aristoteles dengan yang Thomas Aquinas sendiri. Nah, ajaran yang kedua adalah pembuktian keberadaan Allah. Pembuktian keberadaan Allah ini terdapat 5 ya, ada 5 cara atau 5 jalan. Jalan yang pertama adalah motor immobilis atau penggerak pertama, di mana kita tahu bahwa Allah merupakan penggerak pertama yang tidak digerakkan. Nah, jalan yang kedua adalah causa prima atau sebab pertama, di mana Allah merupakan sebab pertama karena tidak mungkin jika manusia itu secara tak terbatas terus disebabkan. Nah, pasti ada satu sebab yang tidak disebabkan, yaitu Allah sendiri. Nah, yang ketiga adalah necessary being atau yang perlu ada, di mana Allah ini merupakan penjamin dari keberadaan itu sendiri, dan keberadaan Allah adalah penting untuk keberadaan makhluk-makhluk yang lain. Lalu yang keempat adalah kesempurnaan, di mana Allah merupakan taraf atau derajat kesempurnaan yang paling tinggi, dan tidak ada hal-hal atau makhluk-makhluk lain yang bisa lebih sempurna daripada Allah, karena Allah merupakan sesuatu atau yang paling sempurna. Dan yang kelima adalah Allah merupakan kausa final atau tujuan dari segala sesuatu, atau bisa dikatakan sebagai supreme lawmaker. Jadi 5 jalan tadi adalah yang pertama penggerak yang tidak digerakkan, causa prima, necessary being, the perfectness atau kesempurnaan, dan yang kelima adalah supreme lawmaker atau bisa dibilang sebagai ya tujuan dari segalanya gitu. Itulah bukti atau cara keberadaan Allah. Sekarang ajaran yang ketiga adalah philosophy of being, di mana di dalam filsafat ini ia membahas mengenai soal substansi dan eksistensi, kemudian juga esensi dan eksistensi, kemudian materia forma, dan yang ketiga adalah esse subsisten. Nah, keempat hal tadi itu seperti yang sudah kita ketahui sangat berkaitan dengan metafisikanya si Aristoteles gitu. Maka ia pun si Thomas Aquinas ini mencoba untuk mengembangkan lagi metafisika Aristoteles, menjadikannya sebagai filsafat being atau filsafat ada, di mana di dalamnya terdapat ajaran mengenai materia forma, substansi dan eksistensi, esensi dan eksistensi, dan yang keempat adalah esse subsisten. Ajaran yang keempat adalah keunggulan akal budi manusia. Akal budi manusia dibedakan dari akal budi hewan ya, atau mungkin bisa dikatakan hewan tidak memiliki akal budi. Nah, ini sesuai dengan pernyataan dari Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia merupakan animal rationale. Nah, Thomas Aquinas juga setuju bahwa akal budi manusia melebihi akal budi hewan, di mana manusia dapat berpikir dan juga memiliki kehendak yang dibedakan dengan hewan, di mana hewan tidak mempunyai akal budi karena mereka hanya digerakkan oleh stimulus kemudian ada respon gitu. Tetapi manusia mempunyai akal budi, dan inilah keunggulan dari manusia. Yang kelima adalah harmonisasi antara iman dan akal budi. Iman dan akal budi pada hakikatnya merupakan hal yang berbeda, namun kedua hal ini memiliki keterkaitan atau keterhubungan, di mana iman ini dapat menjelaskan mengenai Allah, di mana bersumber dari pewahyuan, dan yang kedua mengenai akal budi ini merupakan hal yang berasal dari akal budi manusia atau dari pikiran manusia, sehingga kedua hal ini meskipun berbeda dapat saling memiliki harmonisasi, di mana dapat saling melengkapi juga. Nah, keterkaitan antara iman dan akal budi ini dapat menjadi pemerkaya atau dapat membuat ajaran gereja semakin menjadi kaya, di mana dengan adanya akal budi banyak jadi ajaran gereja yang bisa dijelaskan secara masuk akal atau secara logis, di mana tidak hanya melulu soal ya pokoknya harus percaya enggak, tapi di mana dengan adanya kehadiran akal budi ini ajaran gereja dapat semakin didalami secara lebih logis sehingga dapat dipahami oleh manusia. Namun memang ada beberapa hal-hal yang tidak bisa
serta-merta dipahami oleh akal budi manusia, misalnya seperti Allah Tritunggal dan juga misalnya seperti hal-hal mengenai yang lain-lain. Tapi tetap memang bahwa ada keterkaitan antara iman dan akal budi, dan ini benar adanya dan bisa menjelaskan ajaran gereja dengan baik. Sekarang kita beralih ke pengaruh dari ajaran Thomas Aquinas. Yang pertama adalah ajaran Thomas Aquinas sangat bersirikan Aristotelian. Dengan kata lain, ia mencoba mengkristenkan Aristoteles atau mengkristenkan pemikirannya si Aristoteles dengan ajarannya Gereja Katolik. Nah, dengan demikian secara nggak langsung Gereja Katolik berbagai ajarannya dijelaskan dengan metode pemikiran Aristoteles. Nah, makanya banyak pemikiran dari Thomas Aquinas ini sangat berciri filsafatnya Aristoteles. Lalu pengaruh yang kedua adalah banyak dari ajaran Gereja Katolik atau teologi-teologi Katolik juga dipengaruhi atau banyak dijelaskan oleh Thomas Aquinas. Seperti yang kita ketahui, misalnya ada Summa Theologia yang sampai saat ini masih digunakan oleh gereja dalam menjelaskan iman atau menjelaskan mengenai pewahyuan itu sendiri. Maka berbagai karya-karya Aristoteles ini sangat berpengaruh dalam ajaran gereja dan juga semakin membuat ajaran gereja menjadi masuk akal untuk dipahami cara akal budi, sehingga tidak melulu soal yang tidak bisa dipikirkan secara manusiawi tapi dengan adanya pemikiran si Aristoteles ini, si Thomas Aquinas mampu menjelaskan ajaran gereja dengan lebih logis dengan pemikirannya Aristoteles. Itulah kedua pengaruh dari ajaran Thomas Aquinas. Tokoh ketiga dari filsafat abad pertengahan tinggi ialah Santo Bonaventura. Santo Bonaventura lahir di Bagnoria, Italia pada tahun 1221 dengan nama Giovanni Fidenza. Lalu bagaimana bisa dinamai sebagai Bonaventura? Bonaventura merupakan nama biara yang ia peroleh ketika ia menjalani proses pembinaan dan belajar di Paris, yakni di biara Fransiskan. Pada tahun 1243, ia merupakan murid dari Alexander dari Hales. Pada tahun 1243 sampai 1245, pada proses pembinaannya dan proses belajarnya di Paris, ia memperoleh gelar Licentia Docendis sebagai Baccalaureatus Biblicus pada tahun 1248. Kemudian pada tahun 1253, ia memperoleh gelar Master. Pada tahun 15 Agustus 1257, dia menjadi Superior General Fransiskan. Pada tahun 1273, Santo Bonaventura diangkat sebagai kardinal dan diangkat oleh Paus Gregorius ke-10. Ia juga memperoleh gelar Albano. Dalam tugasnya, ia bertugas untuk membantu mempersiapkan pembentukan Dewan Kedua Lyon. Bonaventura meninggal pada tanggal 15 Juli 1274. Ia meninggal bertepatan pada waktu Konsili Ekumenis kedua di Lyon. Sekarang kita berlanjut ke karya-karya milik Santo Bonaventura. Santo Bonaventura memiliki 5 buah karya besar. Yang pertama ialah Sentences atau komentar-komentar dari kitab kalimat milik Petrus Lombardus. Kedua, Questiones Disputate. Ketiga, Breviloquium. Keempat, Itinerarium Mentis in Deum. Kelima, Collationes in Hexameron. Ia memiliki banyak sekali karya-karya, namun 5 karya itulah yang mempengaruhi pengajaran-pengajarannya di seluruh dunia, terlebih di masa abad-abad pertengahan tinggi. Pada bagian kali ini, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan rujukan filsafat dari Santo Bonaventura. Santo Bonaventura
memiliki ciri khas, yakni belajar filsafat bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk bisa mendalami dan mengajar mengenai studi-studi filsafat, kemudian mengembangkan ilmu-ilmu dalam Ordo Fransiskan. Sebagai seorang imam, Santo Bonaventura lebih menekankan pembinaan dan pendidikan mengenai hidup studinya dalam hal kitab suci dan teologi. Santo Bonaventura merupakan seorang yang ahli dalam skolastik dan mistik, yang menghubungkan metode-metode skolastik yang kemudian dihubungkannya dengan keberadaan Allah. Santo Bonaventura juga sangat mengenal mengenai ajaran-ajaran Aristoteles. Namun, ia juga memberikan pertentangan dan juga memberikan komentar mengenai ajaran-ajaran Aristoteles karena beberapa hal tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristiani. Ia sangat percaya akan pengajaran dan semangat yang dilakukan oleh Santo Fransiskus yang menekankan bahwa kesatuan dengan Allah merupakan suatu hal yang penting bagi manusia dalam hidupnya. Santo Bonaventura merupakan promotor bagi perkembangan filsafat dan teologi di biara Fransiskan. Ia lebih menekankan antara penggabungan antara Agustinian, Avicebron dengan tradisi pengajaran dari Ordo Fransiskan. Segala gagasan, pemikiran, dan ide-idenya sangat bergantung dari pemikiran-pemikiran Agustinian dan Dionysius dari Areopagus atau Pseudo Dionysius. Santo Bonaventura memiliki ajaran-ajaran penting bagi perkembangan filsafat dan teologi di abad pertengahan. Terdapat 7 buah ajaran yang ia berikan sebagai kontribusi bagi perkembangan filsafat dan teologi. Pertama, ialah keberadaan Allah atau eksistensi Allah. Kedua, ide-ide abadi. Ketiga, heliomorfisme universal. Keempat, prime matter. Kelima, konsep tentang illuminatio. Keenam, konsep tentang jiwa. Dan ketujuh, konsep mengenai pengetahuan. Yang pertama, mengenai keberadaan Allah atau eksistensi Allah. Santo Bonaventura lebih menekankan pengajaran-pengajaran mengenai Agustinian. Ia menekankan bahwa keberadaan Allah dan eksistensi Allah sungguh ada. Ia sangat setuju dengan ide atau konsep dari Santo Agustinus mengenai, yakni pertama, eksistensi ide-ide ilahi, kedua, illuminatio, dan ketiga, eksemplarisme. Ia juga menekankan bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah ini tersirat dalam segala pikiran atau ide-ide dan pengetahuan dalam diri manusia. Kita sebut sebagai akal budi manusia. Allah merupakan pencipta dari segala sesuatu di dunia, sehingga segala sesuatu itu bukanlah Allah, namun makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan segalanya, berawal dari tidak ada menjadi ada. Segala ciptaan yang diciptakan oleh Allah merupakan gambaran dari Allah itu sendiri, yakni yang baik dan secitra dengannya. Maka dari itu, kelak segala yang diciptakan oleh Allah ini akan kembali kepada Allah. Artinya ialah segala pengetahuan yang kita miliki mencoba untuk merefleksikan dan memikirkan eksistensi dari Allah itu sendiri. Kedua, ide-ide abadi. Ide-ide abadi tidak berdiri sendiri atau otonom, namun bergantung dari segala ide-ide yang berasal dari Allah. Dengan ide-ide abadi Allah inilah segala sesuatu dapat diciptakan baik adanya. Tuhan Allah memberikan ide-ide abadi ini dengan cara memberikan terang dan memberikan iluminasi kepada pikiran-pikiran manusia, sehingga hal inilah yang akan memberikan segala pengetahuan-pengetahuan Allah, sehingga segala sesuatu dapat diciptakan yang berasal dari Allah. Ketiga, heliomorfisme universal. Santo Bonaventura menekankan bahwa segala sesuatu yang ada terdiri dari materia dan forma. Hal ini juga berlaku bagi manusia, seluruh makhluk hidup, dan juga malaikat.
Semuanya, segala sesuatu yang ada ini terdiri dari potensia dan aktus, kecuali Allah sebagai aktus murni. Perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya ialah manusia memiliki akal budi yang terdiri dari zat-zat ilahi. Bonaventura mengakui bahwa segala bentuk yang ada pada manusia itu sebagai terang. Keempat, prime matter. Prime matter merupakan materi awal. Prime matter sangat konsisten dengan dirinya sendiri. Hal inilah yang membuatnya dapat tergabung dengan bagian-bagian substansial lainnya dari segala sesuatu. Prime matter sebagai prinsipia dari segala sesuatu sehingga menolak creatio ex nihilo yang menekankan bahwa penciptaan berasal dari ketiadaan. Namun dalam hal ini ia tidak menolak secara sepenuhnya karena prime matter sendiri merupakan karya dari Allah. Kelima ialah konsep tentang illuminatio. Konsep tentang illuminatio ini menekankan bahwa segala sesuatu memiliki substansi yakni terang itu sendiri. Segala sesuatu memiliki unsur terang dan unsur terang itu sendiri yang memberikan penerangan bagi akal budi atau pikiran manusia sehingga dapat mengetahui segala sesuatu tersebut. Terang bukanlah sesuatu hal yang bersifat ragawi dari Allah, melainkan Allah memberikan terang itu sendiri dalam pikiran dan akal budi manusia sehingga memampukan manusia untuk dapat mengetahui segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia. Hal ini mengartikan bahwasanya dengan hal-hal yang ilahi itulah yang Allah berikan kepada manusia, manusia dapat mengetahui segala sesuatu itu. Dan yang ilahi atau illuminatio ini berperan penting bagi manusia atau sebagai agent of intellect. Ajaran pokok yang keenam ialah konsep tentang jiwa. Jiwa merupakan forma dari tubuh manusia dan bersifat abadi. Jiwa membawa terang dan dengannya ia memberikan pengertian-pengertian bagi manusia sehingga mampu memahami segala sesuatu yang ada yang telah diciptakan Allah di dunia. Jiwa merupakan suatu hal yang berdiri sendiri atau substansi yang menyatu dengan tubuh manusia. Pokok ajaran ketujuh ialah konsep tentang pengetahuan. Tidak semua pengetahuan yang dimiliki oleh manusia berasal dari hal-hal indrawi atau tangkapan panca indera. Pengetahuan merupakan a priori dan a posteriori. Keberadaan Allah dapat diketahui dengan jelas dan dapat diyakini kebenarannya oleh jiwa secara langsung. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh-pengaruh dari ajaran Santo Bonaventura bagi perkembangan filsafat dan teologi di masa abad pertengahan tinggi. Santo Bonaventura menekankan bahwasanya filsafat tak pernah terlepas dari ajaran-ajaran iman dan wahyu-wahyu dari Allah. Segala kontribusi pemikiran-pemikirannya mengenai filsafat dan teologi dinamai sebagai filsafat Fransiskan atau lebih dikenal sebagai metafisika dari mistik Kristiani. Segala pemikiran filsafatnya lebih memadukan antara ajaran Neoplatonisme dan Agustinian. Patut kita ketahui bersama bahwa segala perkembangan filsafat dan teologi pada masa abad pertengahan tinggi banyak dipengaruhi oleh sistem-sistem dan pemikiran dari Thomas Aquinas. Di sini Santo Bonaventura memberikan kontra keseimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat dan teologi pada masa abad pertengahan tinggi bukan merupakan suatu tradisi-tradisi dogmatis, namun juga bukan merupakan hal-hal yang mutlak. Namun di sini lebih menekankan bahwa banyak sekali keberagaman pemikiran di masa abad pertengahan tinggi. Dari kontra keseimbangan milik pemikiran dari Santo Bonaventura, kita dapat melihat bahwa filsafat juga muncul dari segala pemikiran-pemikiran teologis dari para bapak gereja. Halo Sobat Filsafat, demikian penjelasan dari kami mengenai segala pemikiran-pemikiran dari filsafat abad pertengahan tinggi. Dari filsafat abad pertengahan tinggi kita dapat belajar bahwa filsafat dan teologi
di masa-masa itu memberikan pengaruh besar dan kontribusi besar bagi perkembangan filsafat di dunia modern. Nah, tadi kan kita juga sudah melihat para filsuf yang ada di abad pertengahan tinggi, mulai dari Santo Albertus Magnus, kemudian Santo Thomas Aquinas, dan juga yang terakhir tadi adalah Santo Bonaventura. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bagaimana kondisi dan juga ajaran filsafat yang marak pada zaman itu. Dari sini kita juga dapat mengetahui bahwa filsafat abad pertengahan tinggi mempengaruhi dan memberikan banyak kontribusi besar bagi perkembangan filsafat dan teologi hingga zaman sekarang ini. Nah, teman-teman, saya juga akan memaparkan beberapa sumber yang telah kami gunakan. Yang pertama adalah buku dari Frederick Coplestone yang berjudul History of Medieval Philosophy. Kemudian yang kedua adalah buku dari Dr. Harun Hadiwiono dengan judul Sari Sejarah Filsafat Barat 1. Dan yang ketiga adalah dari bukunya Simon Petrus L. Cahyadi yang berjudul Petualangan Intelektual. Dan beberapa sumber juga kami ambil dari Stanford Encyclopedia of Philosophy. Demikian sumber-sumber yang kami gunakan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita saksikan dan mari kita belajar terus-menerus untuk dapat mendalami sejarah filsafat abad pertengahan. Terima kasih. Demikian video dari kami. Saksikan video-video berikutnya. Salam filsafat. See you.